Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Silva Ayuningsih dengan NPM 2113053028 dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara seorang guru menanamkan pentingnya nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Selamat menyaksikan. Bagaimana sih cara seorang guru menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKN? Yuk, mari kita simak. Nah, yang pertama, guru harus memberi pengertian kepada peserta didik mengenai apa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. 2. Pengertian pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut pandang non-moral yang meliputi estetika, yaitu menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika, yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antara pribadi. Pengertian pendidikan moral yaitu usaha sadar tentang mengajarkan nilai kebaikan meliputi perilaku baik sesuai dengan aturan normatif dan juga tentang sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu seperti jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Cara seorang guru menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral ke peserta didik melalui mata pelajaran PPKN, yaitu yang pertama, memberikan pengarahan kepada siswa mengenai moral agama. Contohnya yaitu berdoa ketika ingin memulai kelas dan melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, dan sholat zuhur di sekolah bersama guru-guru. Yang kedua, seorang guru harus menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi siswanya. Guru dipandang murid sebagai orang tua yang lebih dewasa. Itu artinya, murid menilai guru mereka merupakan contoh dalam bertindak dan berperilaku, baik sikap baik maupun buruk. Itu dapat mempengaruhi murid bagaimana cara bersikap dengan sesama. Hal ini tentunya membuat guru harus pandai dalam menjaga sikap untuk memberikan contoh yang terbaik bagi muridnya. Yang ketiga yaitu mengajarkan nilai kejujuran pada siswa. Sebagai manusia, kita harus berani jujur dengan diri sendiri dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Dari situ, siswa bisa belajar bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Contoh perbuatan jujur yaitu tidak mencontek saat ujian. Yang keempat, mengajarkan sopan santun. Ada baiknya, ketika ada sikap yang kurang baik yang dilakukan oleh murid, guru berperan untuk mengoreksi sikap tersebut. Jangan memarahi, tetapi mengingatkan juga bahwa sikapnya itu kurang baik dan berikan alternatif tindakan lain yang lebih positif. Yang kelima, guru perlu mengaitkan setiap pelajaran dengan kehidupan di masyarakat yang sedemikian rupa. Misalnya, mata pelajaran PPKN dengan materi gotong royong. Nah, guru bisa mengaitkannya dengan bertanya kepada siswa, siapa yang selalu membantu orang tuanya di rumah pada saat membersihkan rumah, atau bertanya mengenai ada atau tidak warga di sekitar rumahnya yang selalu melakukan gotong royong setiap hari Minggu.
Dari sini, guru bisa memberikan pengertian kepada siswanya dan juga memberi arahan kepada siswa. Jika masih ada siswa yang belum terbiasa dalam bergotong royong, maka harus dimulai sedini mungkin. Bisa dimulai dari membantu pekerjaan rumah saat ibu sedang membersihkan rumah. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Yang keenam, pembiasaan dalam perilaku merupakan kurikulum yang terkait dengan penanaman moral. Lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah bermain, berbaris sebelum masuk kelas dan sebagainya. Pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara konsisten. Jika anak melanggar, segera diberi peringatan. Yang ketujuh, melalui mata pelajaran PPKN, guru juga harus menanamkan kepada siswa agar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Menerapkan nilai-nilai Pancasila juga termasuk dalam pendidikan nilai dan moral. Yang kedelapan, dalam mata pelajaran PPKN juga, guru harus bisa memberikan pengertian dan contoh mengenai hal. Yang pertama, memberi salam ketika bertemu dengan guru. Teman-teman, adab yang pertama adalah mengucapkan salam dan bersalaman ketika berjumpa dengan guru. Ketika teman-teman berjumpa dengan guru, hendaklah teman-teman mengucapkan salam dan bersalaman. Contoh yang kedua yaitu menyapa dan menegur ketika bertemu guru, teman, orang tua, dan orang-orang sekitar. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk mencium tangan orang yang lebih tua ketika bertemu. Yang keempat, membiasakan salim kepada kedua orang tua ketika hendak berpergian. Meminta izin dan mencium tangan ketika bepergian. Yang kelima, mencontohkan siswa bagaimana cara berbicara yang sopan dan santun ke orang yang lebih tua. Yang keenam, membiasakan siswa untuk bersikap adil dalam berteman. Yang ketujuh, menghimbau siswa agar selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, menceritakan pengorbanan para pahlawan dalam memerdekakan negara Indonesia. Yang kesembilan, mengajarkan siswa untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, guru memberi pengertian mengenai hari-hari besar nasional, seperti contohnya pada saat 17 Agustus, yaitu mengadakan upacara peringatan HUT RI dan pada saat hari-hari besar agama.